Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 tahapan, yaitu telur, ulat atau larva, pupa atau kepompong, dan imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami tiga tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Nah, sekarang kita akan mulai membahas dari kupu-kupu ya. Dimulai dari telur. Telur merupakan tahap awal dari siklus hidup kupu-kupu. Saat menetas, telur ditempelkan pada bagian bawah daun agar terhindar dari pemangsa. 2. Ulat. Ketika menetas, isi telur berubah menjadi ulat atau larva. Ukuran ulat juga beragam loh, tergantung induk dan jenisnya. Mereka hanya makan, dan makan. Fase berikutnya adalah pupa atau kepompong. Pada tahap ini, ulat dewasa berubah menjadi sebuah tempurung yang terbuat dari benang alami. Benang alami itu terbuat dari daun-daun yang diolah oleh tubuh ulat dan mengandung sutra. Tahap kepompong berlangsung selama 10 sampai 12 hari. Lalu kepompong akan menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang teman-teman tahu apa tahap yang merugikan dan apa tahap yang menguntungkan. Yang tahap yang merugikan dari siklus hidup kupu-kupu adalah fase ulat, karena mereka makan buah dan dapat merusak tanaman. Dan tahap yang menguntungkan adalah pada fase imago, karena dapat membantu penyerbukan pada tanaman. Oke, silakan pertanyaan kelompok. Apa yang dilakukan pada fase ulat? Yang dilakukan Pada fase ulat. Oke, bagaimana? Mereka hanya makan dan makan. Rakus ya. Ya, sudah puas jawabannya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kita akan menjelaskan tentang siklus hidup nyamuk. Nah, teman-teman tahu nggak nih, nyamuk mengalami metamorfosis sempurna loh. Kenapa disebut metamorfosis sempurna? Karena mengalami 4 tahapan. Apa saja tahapannya? Ada telur, jentik-jentik atau bisa disebut larva nyamuk, setelah itu pupa, dan dewasa atau imago. Nah, telur menetas menjadi jentik-jentik, kemudian menjadi pupa, dan terakhir adalah nyamuk dewasa atau bisa disebut dengan imago. Setelah itu ada apa lagi sebabnya? Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahapan dan juga mengalami fase pupa dan fase larva. Fase larva dan fase pupa. Oh ya udah kalau gitu. Oh iya. Tahap yang merugikan bagi nyamuk adalah nyamuk karena nyamuk dewasa atau imago, karena bisa menyebabkan gatal dan juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan juga IgD. Kamu ada pertanyaan nggak sih? Ya udah, teman-teman, kalian ada pertanyaan nggak? Ada dong. Oke. Tepuk tangan plus yang meriah untuk kelompok. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan siklus hidup belalang. Belalang mengalami 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan dewasa atau imago. Mengapa belalang disebut bermetamorfosis tidak sempurna?
karena mengalami 3 tahap, yaitu telur, nimfa, imago, atau dewasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang siklus hidup kata. Kata memiliki 5 tahapan. Tahap pertama, telur kata. Tahap ini diawali dengan pelepasan telur oleh kata betina di dalam air yang kemudian diawali oleh kata jantan. Telur kata hidup berkelompok. Telur memiliki lendir lengket yang berfungsi melindungi sel telur. Telur kata akan menetas menjadi berudu setelah berusia 21 hari. Tahap kedua, kecebong atau berudu. Saat telur menetas, itulah yang dinamakan kecebong atau berudu. Kecebong memakan bisa dari cangkang telur untuk berkembang sampai bisa mencari makan sendiri. Pada tahap ini, kecebong mengalami pembentukan organ insang, ekor, dan mulut. Kecebong akan sempurna setelah berusia 1 minggu. Tahap ketiga, berudu berkaki 2. Berudu memakan alga dari tumbuhan yang ada di air. Tahap keempat, kata muda. Pada tahap ini, insang mulai menghilang, ekor memendek, mulut melebar, paru-paru mulai berfungsi. Kata muda sudah dapat beraktivitas di daratan. Tahap 5, kata dewasa. Kata muda menjadi kata dewasa di minggu ke-16. Tubuh kata sudah menjadi sempurna. Kata sudah tidak mempunyai insang dan mulai bernafas menggunakan kulit dan paru-parunya. Kata terbilang unik. Oh iya, kenapa siklus hidup kata terbilang unik? Oke, silakan. Karena tidak memiliki fase larva dan pupa. Iya, disebut metamorfosis sempurna tapi tidak melalui fase larva dan pupa. Jempol sekali. Tepuk tangannya meriah untuk kelompok 3. Oke. Kami dari kelompok 5, kami ingin mempresentasikan kondisi kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami 4 tahap. Tahap pertama adalah telur. Telur menetas di daun-daun. Tahap 2 adalah larva atau ulat. Ulat sangat rakus karena sangat suka memakan daun. Tahap 3 adalah pupa atau kepompong. Kepompong kemudian akan menjadi kupu-kupu yang berguna dalam membantu penyerbukan bunga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa membantu penyerbukan bunga. Oke, mengapa kupu-kupu bisa membantu penyerbukan bunga? Apa tahap kupu-kupu yang menguntungkan bagi manusia? Karena bisa membantu penyerbukan. Tepuk tangannya mana dong?